Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa selesai menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Iya hadirin, banyak di antara kita yang gak sadar bahwasannya kenikmatan itu bukan hanya sekedar dunia, tapi kenikmatan pun berkaitan erat dengan agama kita. Ketika kita bisa sholat maghrib dengan tenang, ketika kita duduk di kajian ilmu tanpa ada yang mengganggu, itu pun kenikmatan yang harus kita syukuri hadirin, agar kita ditetapkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita hadirin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak-anak beliau, serta pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak terasa kita sudah menginjak pertemuan yang ke-35 dari KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Lagi-lagi kita akan membahas tentang kaedah penting di dalam agama Islam ini. Hadis yang ke-33 nih hadirin, disebutkan oleh sebagian para ulama ada kaedah besar. Ada kaedah besar dalam hadis ini yang bermanfaat untuk pemutusan hukum dan mendamaikan orang-orang yang berselisih. Kita mungkin hidup di dunia ini atau hidup bertetangga nih. Kadang-kadang ada orang yang ngaku ini tanah gue, atau ini uang yang di jalan ketemu itu uang aku. Ada orang-orang yang ngaku, bahkan mungkin ada orang-orang yang nuduh kita ngambil haknya dia, atau nuduh kita berhutang kepada dia. Maka bagaimana solusinya nih hadirin? Islam sudah memberikan solusi jauh-jauh hari ketika mungkin kita berselisih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Jika sekiranya yang menuduh atau yang mengklaim bahwasannya dia itu benar, itu semuanya harus dipenuhi tuntutannya, maka akan banyak orang-orang yang gak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyangka bahwasanya ini barang aku loh, ini harta aku loh. Iya hadirin,
Orang-orang yang nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengaku-ngaku dengan hal-hal yang mungkin bukan punya mereka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, jika sekiranya manusia itu dipenuhi tuntutannya, maka akan banyak sekali problematika yang terjadi karena pengakuan dan tuntutan-tuntutan ini. Maka apa solusinya nih hadirin? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Nih, kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ini tanah aku, batas rumahmu itu cuman sampai ini, atau kamu punya ini, punya itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengklaim bahwasannya memang itu adalah tanahnya dia harus mendatangkan bukti. Ya hadirin, ketika kita mengaku bahwasannya tanah kita itu sampai di batasan ini, mana buktinya? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengklaim bahwasannya dia itu benar harus mendatangkan bukti, dan yang dituduh dia diperintahkan untuk mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya dengan sumpah. Kalau seandainya tuduhan itu nggak benar, jadi penuduh itu harus mendatangkan bukti, penuntut itu harus mendatangkan bukti, dan yang terdakwa yang mengingkari itu dituntut untuk bersumpah hadirin. Kalau sekiranya kita fahami betul-betul, jika seandainya ada orang yang mengaku-ngaku bahwasannya orang itu punya hutang 1 juta, kemudian orang itu mengingkari, solusinya gampang. Kita berikan dalil ataupun bukti bahwasannya orang itu memang betul-betul ngutang sama saya 1 juta. Mungkin ada bukti transferan, atau ada bukti saksi, atau indikasi. Dengan inilah selesai permasalahan yang terjadi antara orang yang hanya sekedar menuduh dan yang terdakwa hadirin. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasannya orang itu punya hutang sama saya, atau mungkin mengaku bahwasannya dia itu punya hutang 1 juta sama saya dan belum dia lunasi. Maka kita sebagai yang menghutangi harus mendatangkan bukti hadirin, entah itu saksi, entah itu mungkin ada indikasi memang betul-betul dia minjem uang sama saya 1 juta. Atau mungkin ketika kita nggak punya saksi dan kita pun nggak punya indikasi bahwasanya orang itu minjem sama saya, mungkin kita bisa mengamalkan tuduhannya itu benar dengan kekuatan qarinah, dengan kekuatan ada hal-hal kuat yang mana memang ada indikasi orang itu meminjam sama kita. Entah mungkin keadaannya yang suka minjem uang, atau mungkin keadaan hidupnya yang mengenaskan, gak bisa makan. Maka dilihat dari keadaannya, ada indikasi orang itu memang menghutang. Dan ini pun sudah diajarkan, al-amalu bil qara'in, melakukan hal dengan qarinah, dengan bukti-bukti, dengan indikasi-indikasi, itu sudah diamalkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam dan Nabi Sulaiman. Jadi ketika ada 2 orang, 2 ibu yang mendatangi Nabi Daud, 2 ibu ini sebenarnya sama-sama punya anak. Tapi ketika mereka pergi, anak dari ibu yang paling tua itu dimakan dan dimangsa binatang buas.
Iya hadirin. Kemudian mereka berdua itu datang bahwasanya, mengaku bahwasanya yang tinggal ini adalah anak saya. Maka Nabi Daud itu memenangkan anak tersebut untuk ibu yang paling tua. Karena mungkin ibu yang paling tua itu udah gak bisa ngelahirin lagi, sedangkan ibu yang masih muda itu masih mungkin melahirkan lagi. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berkata kepada mereka berdua, aku akan potong anak ini sehingga setengahnya untuk ibu yang lebih tua dan setengahnya untuk ibu yang lebih muda. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya ibu yang lebih muda itu mengalah. Jangan biarkan aja anak ini dimiliki oleh ibu yang sudah tua. Maka kata Nabi Sulaiman, ibu yang lebih muda inilah ibunya bayi yang sekarang, karena dia masih memiliki kasih sayang hadirin. Inilah yang dinamakan dengan beramal dengan indikasi ataupun qarinah, kaitan-kaitan erat. Jadi ketika kita memiliki indikasi bahwasanya ada satu permasalahan, satu problem nih, satu permasalahan dan satu problem, ada seorang datang kepada kita dan orang itu punya topi ataupun pakai peci di kepalanya, tapi di tangannya pun dia megang peci. Nah, kemudian ada orang yang kedua datang kepada kita, kemudian dia berkata bahwasanya peci yang ada di tangan itu adalah pecinya dia. Nah, ini kan ada indikasi bahwasanya orang yang tadinya yang kedua datang yang nggak pakai peci sama sekali, itu ada indikasi peci tersebut adalah milik dia. Kenapa? Karena nggak mungkin orang, dan adatnya orang itu nggak mungkin pakai peci di kepalanya kemudian di tangannya pun pakai peci. Ini adalah salah satu indikasi yang kuat bahwasanya untuk menghukumi satu permasalahan itu kita harus memiliki saksi dan indikasi. Kemudian nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika ada juga orang yang datang kepada kita dan dia memiliki simag ataupun sorban ya, di kepalanya ada sorban, tapi kita ketahui adatnya dia itu nggak pernah pakai sorban, dan bahkan di adat lingkungannya dia itu nggak pernah ada yang pakai sorban. Tiba-tiba ada orang Arab mungkin datang nih, kemudian dia mengaku dia mencuri simagnya ataupun sorbannya saya. Maka dalam permasalahan ini ada indikasi kuat bahwasanya sorban tersebut adalah miliknya orang Arab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala itu menukilkan bahwasanya ada ijma' yang disepakati oleh para ulama bahwasanya penuduh itu harus mendatangkan bukti, dan yang mengingkari kalau seandainya yang dituduh kepada dia nggak benar, dia pun harus bersumpah, demi Allah aku nggak pernah hutang sama dia, demi Allah ini punya saya. Ini yang berkaitan dengan dunia hadirin. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala menjelaskan nih, kalau seandainya orang-orang yang mengaku di dalam masalah dunia itu harus membuktikan saksi, harus membuktikan ada faktor-faktor kuat yang memang betul menguatkan dugaannya, ada buktinya hadirin. Begitu juga di dalam agama Islam ini, begitu juga di dalam masalah akhirat. Maka orang-orang yang mengaku itu harus mendatangkan saksi,
Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasannya dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, maka mau nggak mau dia harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengikuti akidahnya Rasulullah, manhajnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, muamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau, hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan satu ayat, ayatul mihna, ayat yang menjadi ujian bagi orang-orang yang mengaku, ini loh saya mencintai Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika sekiranya kalian mencintai Allah, maka jalan satu-satunya untuk membuktikan cinta kalian itu asli adalah mengikutiku. Ini adalah satu ayat yang mana menjadi hakim, yang menjadi penentu bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun dia jauh dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari akidahnya Nabi Muhammad, jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu berkata, "Laisa sya'nu an tuhib." Gak masalah, gak penting engkau mencintai siapapun silakan. Akan tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Apakah cinta kita itu dibalas? Ataukah orang-orang atau Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita? Inilah hal yang harus kita perhatikan, hadirin. Dan Hasan al-Basri rahimahullahu taala ketika berkata, "Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah." Orang-orang banyak yang menyangka bahwasannya mereka mencintai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan ayat ini, ikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kalian akan mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini hadis yang ke-33 ini mengajarkan kepada kita tentang indahnya Islam. Kalau seandainya ada di antara kita yang berselisih faham atau mungkin khilaf, berselisih pendapat, yang satu mengaku bahwasanya dia pernah ngutang, yang satu mengaku bahwasanya hutangnya sudah lunas, maka orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, baik berupa saksi ataupun ada indikasi-indikasi bahwasanya orang yang dituduh, yang didakwa itu belum melunasi hutangnya. Dan jika seandainya orang yang tertuduh dan terdakwa itu dia pun betul sudah melunasi hutangnya, maka ia wajib mengingkari tuduhan tersebut dengan bersumpah. Inilah yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan hadis yang ke-33. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.